Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Malah Bukan di Saputra Kori Talks. Dan di episode kali ini ada seorang bintang tamu yang rekan kerja gue juga, sama-sama tiktokers juga, sama-sama dari Bali juga. Dan kontennya pun sama, kayak kalian udah bisa nebak dia siapa. Karena ya udah ngeliat thumbnailnya udah pasti udah tahu lah. Tapi sebelum gue mempersilahkan bintang tamunya, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian semua yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya, bisa langsung dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke deh guys, thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang untuk menemani malam Jumat kita di hari Kamis ini, Kamis malam ini, malam Jumat, kita bakal berbagi-bagi cerita sama kalian supaya bikin kalian yang di rumah lagi sendirian, lagi mojok sendirian di kamar makin merinding ngeliat pojokan kamar yang lainnya ya. Jadi di sini udah ada bintang tamu sekaligus tiktokers Bali hits terkenal. Yes, asik. Ini yang pasti kalian pasti tahu nih. Gue yakin pasti tahu dia udah lama banget main TikTok. Dan ini dia Kak Iki. Yeay, Kak Iki, heboh ntar tetangga, mohon maaf kalau nggak pada datang ya. Nih ada Kak Iki udah di sini, udah aku undang jauh-jauh datang dari Gianyar ke sini. Berapa jam? 3 jam tadi? 3 jam, 2,5 jam sih kayaknya. 2,5 jam perjalanan dia ke sini guys, rela buat menceritakan cerita-cerita horor dalam hidupnya di sebuah acara ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja Kak Iki hari ini mau ceritain berapa cerita? Hari ini aku mau ceritain 3 cerita. 3 cerita guys. Oke, langsung aja kita bakal masuk ke cerita yang pertama dari Kak Iki. Silakan Kak Iki. Oke, jadi ini ceritanya itu terjadi belum lama ini, sekitar 4 bulan yang lalu. Oke, 4 bulan yang lalu. Dan terjadi sampai sekarang. Jangan sampai saat ini juga lagi. Jadi ceritanya ini bermula setelah aku pindah ke studio yang baru. Oh iya, jadi dulu Kak Iki ini gini ya, ditinggal tuh di Denpasar, terus sekarang pindah ke Gianyar, beli studio di situ gitu. Ya, kamu pernah ke studioku ya, kan? Dan kamu tahu nggak kalau studioku itu tusuk sate? Iya, aku nyadar Iya kan? Studionya kayak gitu tusuk sate. Jadi kayak mungkin kalian ada yang nggak tahu tusuk sate itu kayak gimana ya? Ini jalan, ada pertigaan. Terus rumahnya di tengah-tengah. Nah, rumahnya tuh di tengah-tengah jalan tuh, jadi kayak ditusuk jalan gitu. Nah, terus gimana sama itu? Jadi karena studionya itu tusuk sate dan di belakangnya itu kayak ada sawah luas banget. Jadi mungkin kayak auranya itu besar banget ya di sana ya. Ya. Jadi akhir-akhir ini kayak malam-malam tuh kan studionya itu lantai 2. Di bawah tuh khusus buat aku, di atas khusus buat studio. Ada ruang kelas, ada ruang guru, ada ruang kerja aku. Oke. Dan setiap malam kalau aku mau tidur, aku kan berarti di bawah, di atas kosong nggak ada siapa-siapa. Dan di atas tuh kayak di ruang kelasnya tuh ada bangku-bangku. Karena emang di studio itu pun sendiri tinggalnya. Iya, aku sendiri tinggalnya. Nah, kayaknya setiap jam berapa ya, jam 11, jam 12 malam gitu, kayak ada suara langkah kaki dari atas. Di studio berarti? Iya, di studio. Masalahnya kalau dari atas, tetanggaku tuh kayak nggak ada yang 2 lantai gitu loh, jadi kayak nggak mungkin di tetangga kan. Iya. Berarti itu dari atas rumahku sendiri. Ya karena aku lihat waktu itu emang di rumah samping itu pada rumah lantai 1 aja, nggak lantai 2. Di samping tuh kayak kosong gitu kan. Dan yang sebelah tuh bangunan lantai 1 aja, dan di belakang udah sawah. Jadi kayak dari mana suara langkah kaki lantai 2 itu gitu loh. Wow. Dan itu dengarnya sendiri doang dong berarti ya? Dengarnya sendiri, dan itu pas ini ruang kelas. Dan di bawahnya itu ruang tidur aku kan. Oh berarti di atasnya emang langsung ruang kelas? Iya. Syuting kelasnya itu? Ruang kelasnya itu. Dan di sana aku dengar suara langkah kaki gitu. Agak gede sih, kadang di tangga juga di samping. Di samping kamar kan tangganya? Dan itu kadang kayak ada suara yang gerakin meja gitu loh. Gret gitu loh. Ih. Kok vibesnya kayak gini ya, kayak di sekolah beneran gini ya. Iya kan kayak awalnya kayak aku mungkin di sebelah atau gimana, tapi kayak makin lama makin kedengaran dari atas gitu loh. Makin nyata bahwa suara itu dari atas gitu ya? Iya. Dan akhirnya sekitar bulan lalu ya, kan aku melihara anjing. Ya. Aku mulai si Jeko. Itu kan awalnya dia nggak bisa gonggong kan. Tapi setelah dia bisa gonggong, itu malam-malam setiap ada suara langkah kaki, dan setiap jam 12 malam tuh aku kayak masih belum tidur. Kadang masih ke toilet, aku keluar dari kamar, Jiko ikut keluar kan dari kamar. Ya. Dia gonggongin di tangga gitu. Padahal
Padahal di tangga tuh nggak ada siapa-siapa, nggak ada barang, nggak ada apa, tapi kayak ya kukuk gitu loh. Ih, kayak ngelihat sesuatu. Iya, kayak ada sesuatu kan, berarti di sana dia gonggongin apa dong kalau nggak ada apa-apa, berarti kayak ada sesuatu kan. Oh my god. Itu sih seremnya melihara anjing. Kenapa saya tidak mau melihara anjing? Ntar tiba-tiba pas jalan guguk di samping. Aduh, nggak ada siapa-siapa, Iya. kayak serem banget kan. Ya nggak ada siapa-siapa masih mending nggak maling tiba-tiba. Jangan sampai. Terus kalau misalnya ketika Jeko kayak gitu, tak apain? Ya aku berusaha kayak karena aku sendiri juga. Positive thinking aja ya. Iya, positive thinking aja. Mungkin setan gitu kali ya. Serem sih, ngebayangin deh. Berdua sama anjingnya gonggong, kita nggak lihat. Iya, serem banget. Aduh. Terus ada lagi nggak yang di rumah? Yang di studio? Sejauh itu aja sih kayak. Tapi sering. Iya sering. Sampai saat ini pun Sampai masih. saat ini juga. Apalagi ditambah dengan anjingku yang gonggong, kayak berarti ada. Yes, bener. Kayak lebih dibuktikan lagi bahwa keberadaannya beneran ada gitu. Iya, jadi kayak ya udah deh aku berusaha positive thinking, asal dia nggak ganggu, asal kerjaanku lancar, Yes. aku masih bisa stay di sana. Tapi yang penting kan kayak ingat sembahyang itu aja sih paling. Kalau misalnya nanya ke orang lain, Iya. paling disuruh ingat sembahyang gitu-gitu aja. Tapi pernah nanyain nggak Oh, enggak sih. tentang rumah itu? Enggak sih. Aku juga nggak mau tahu lebih jauh karena nanti Sama, kita insan yang sama. Saya juga nggak pengen tahu lebih banyak tentang rumah ini. jadi kayak ya udahlah jalanin aja selagi nggak ada apa-apa. Yes. Cuma suara langkah kaki doang aku masih bisa lah. Iya. Kalau tiba-tiba digedor gitu. Iya. Karena kita sama. Jadi aku sama Kak Iki ini sama-sama beli studio yang kita udah ada bangunannya, Iya. bukan kita yang membangun. Nah, studio ini juga kayak gitu. Dan ini fun fact-nya, aku tambahin cerita aku ya. Jadi aku kan sering tidur sendiri di sini. Lebih sering lah tidur sendiri, tapi sering juga ditemenin teman. Nah, ini kejadiannya kemarin, tapi 3 sekaligus kayak gitu. Padahal di sini lagi berdua, 3 kejadian mistis. 3 kejadian sekaligus, tapi aku nggak lihat, cuma yang kayak gitu doang, denger atau apa gitu. Jadi awalnya gini, kan awalnya pertama tidur sendiri. Ini yang pas sendiri nih. Aku tuh lagi main laptop di meja belajar, main laptop. Di sini laptopnya kayak gini. Terus di depan aku tuh ada namanya kayak to do list, list yang kayak papan gitu, papan bisa dicolok-colok gitu loh. Nah dia tuh posisinya tuh kayak gini, posisinya tuh miring kayak gini. Di sini ada tembok. Kayak ngerti kan, kayak merosot gitu. Otomatis kalau jatuh gini dong jatuhnya. Nah pas aku kan fokus ke laptop aja. Dia jatuhnya kayak gini, ke depan tek kayak gitu. Kayak gini, ke laptopnya tuh. Tapi di situ positive thinking aja sih, tetap positive thinking aja. Berarti itu bukan karena jatuh menyala gini, tapi kayak ada yang. Ya mungkin kalau misalnya di sini ditahan laptop aku tutup kan jatuhnya pasti kayak gini. Iya. Nah dia jatuhnya kebalikannya kayak gini. Jadi kepalanya yang kesini, atasnya. Itu yang pertama. Iya. Itu masih positive thinking aja, udah sendiri soalnya, jadi dia nggak mau mikir aneh-aneh, tapi sebenarnya udah mikir aneh-aneh sih. Nah terus ini beneran kejadiannya sendiri ngalamin. Kalau aja di kamar CCTV bisa dilihat sendiri itu jatuh. Abis itu aku tidur. Terus yang kejadian yang kedua itu waktu kemarin, pas banget kemarin waktu ada teman aku di sini malam-malam. Jadi dia lagi di sini nih teman aku. Habis itu aku nyamperin ke sini. Aku suruh dia mandi ke dalam kan. Dia mandi tuh di dalam kamar. Aku duduknya di sini nih di meja podcast ini duduk sambil ngemasuk-masukin barangnya dia. Tapi aku posisinya kayak Kak Iki. Aku ngadep ke sini. Ngadepnya ke arah sini. Yeah. Nah, masukin barang. Habis itu pas udah masukin barang tiba-tiba pintu kamarnya ini tuh kayak crack gitu. Dibuka orang. Baru aku mikir, oh si Dwipa udah selesai mandi. Dwipa tuh yang lagi mandi. Saya mandi. Terus aku noleh. Kebuka. Aku kira Dwipa ngambil handuk atau apa gitu. Tapi sebenarnya handuknya di dalam diam. Terus aku masuk. Dwipa lagi mandi di kamar mandi. Lagi nyanyi. Baru tanya, "Pak belum selesai gitu?" "Belum, lagi BAB gitu." Terus itu siapa dong? Gak tahu udah. Langsung aku diem di kamar, di depan kamar mandinya tak tungguin. Karena takut sambil ngajak ngomong. Tapi gak tak kasih tahu dulu awalnya. Kayak gitu. Itu kejadian yang keduanya. Terus kejadian ketiganya lagi, waktu tidur sendirinya lagi dan kemarin. Jadi kemarin waktu tidur sendiri, malamnya itu aku sempat nelpon teman-teman aku, malam-malamnya. Itu udah malam banget, jam 12-an aku salah. Baru habis itu udah selesai teleponan, masih belum bisa tidur kan, masih bengong gitu aja. Nah, di situ sih pintunya ini lagi. Pintunya yang ini sama atap atas. Gila kalau Cuma bunyi aja sih untungnya ya, cuma gerbrak gitu aja. Tapi ya emang gak ada siapa. Aku sambil lihat CCTV kalau misalnya lagi bengong gitu. Ya emang gak ada apa-apa sih sebenarnya CCTV. Pas bunyi itu terjadi aku lihat CCTV. Karena emang kalau tidur sendiri aku biasanya buka CCTV di samping sambil ngeliat. Kayak gitu. Dan emang gak ada apa-apa tapi bunyi.
tek gitu aja. Tapi ya nggak mau mikir aneh sih, udah gitu aja. Maksudnya itu kejadiannya di depan mata gitu loh, kayak kalau aku kan di atas, jadi kayak nggak ngalamin langsung gitu. Itu kamu kayak langsung tapi kayak berusaha positive thinking aja dan nggak mau ngebahas apa-apa kayak gitu. Cari tahu lebih lanjut. Jangan cari tahu lebih lanjut karena ketika tahu jadi takut sendiri gitu. Betul banget. Itu tadi Malah kita benar kita punya cerita yang sama, tapi gimana pun itu ya udah pokoknya biasain aja. Menurut aku sih yang selagi kita nggak mengganggu dan selagi kita baik-baik aja, kayak mereka juga bakal kayak gitu sama kita. Menurut aku ya. Intinya harus rajin sembahyang. Yes, harus benar. positive thinking. Benar sekali. Jangan pernah ngelakuin yang aneh-aneh. Ya, tapi itu juga aku selalu mikir bahwa kayaknya itu ada hal lainnya yang mungkin ada medisnya, ada apanya gitu, nggak langsung mikir ke mistis kok, kayak mungkin aja angin, Sesuai mungkin aja kucing gitu ya. Aku logikain aja gitu, kayak gitu supaya membuat pikiran jernih dan nggak takut tidur sendiri, kayak gitu. Oke, sekarang itu tadi cerita pertama dari Kak Iki dan sekarang kita bakal lanjut ke cerita yang kedua. Ayo Kak Iki. Oke, jadi ini kejadiannya waktu aku kecil, mungkin kira-kira umur 4 tahun apa 3 tahun ya. Jadi waktu itu kumpi aku, jadi kumpi itu ini aku, ini ayah, kakek, kumpi. Jadi ayahnya kakek. Ah iya. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Kumpi itu kayak bahasa Bali ya? Kumpi itu bahasa Indonesia atau bahasa apa sih? Bahasa Bali. Atau apa? Kakek buyut. Buyut ya. Ya jadi buyut aku itu meninggal. Oke. Umur 4 tahun dan waktu itu banyak yang bilang kalau kumpi aku tuh emang orang pintar kan. Oh. Jadi kayak emang sering bantuin orang, sering nyari tahu sesuatu. Iya. Dan waktu meninggal itu aku masih 4 tahun, waktu itu ada acara ngaben. Oke. Ngaben itu kan jasadnya dibakar. Kalau di Bali kan dibakar. Iya, jadi pas dibakar itu kayak dari dalam tubuh kumpi aku tuh kayak ada cahaya putih gitu loh keluar. Oh kayak gitu lihat itu? Iya, aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri waktu kecil itu. Cuma karena aku masih kecil kayak ya udah lah. Kayak gitu mungkin karena itu emang prosesi ngaben pertama aku. Oh, maksudnya pertama kali aku menghadiri upacara pengabenan gitu ya. Oh berarti langsung diaben? Ya seminggu kan udah didiamin dulu, langsung diaben habis itu. Nah itu udah aku ngeliat kayak cahaya putih gitu keluar dan langsung terbang ke langit gitu. Tapi nggak sekali, kayak berbanyak kali gitu loh. Oh. Seret. Awalnya kayak kayaknya kayak emang kayak gini ya ngaben ya gitu. Waktu masih kecil kayak oke aja lah, aku gak cerita ke siapa-siapa. Iya. Sampai akhirnya pas gede aku baru mulai mikir, itu apa yang tak lihat ya gitu. Oke. Jangan-jangan rohnya keluar gitu sampai ke atas, tapi banyak banget gitu loh. Berkali-kali gitu ya? Iya berkali-kali. Karena aku gak ngikutin prosesi ngaben sampai akhir, kayak di tengah-tengah tuh aku disuruh pulang. Oke. Jadi sampai pulang pun masih kayak ada yang naik-naik gitu putih-putihnya. Oh dari arah itu? Iya. Dari arah sana? Jadi kayak ini jasadnya dibakar, terus dari dalam tubuhnya itu keluar gitu loh putih-putih. Itu benar-benar kayak cahaya atau asap? Cahaya. Oh cahaya. Kayak aku ngeliat shoot gitu loh, sampai atas gitu. Sampai sekarang aku masih mikir itu apa ya gitu. Serem ya? Iya. Apalagi ketika itu cuma kita yang bisa ngeliat sendiri. Iya, itu waktu kecil kayak umur 4 tahun. Tapi pernah nyari tahu, sampai sekarang nggak pernah nyari tahu? Nggak pernah nyari tahu. Aku ngasih tahu keluarga, mungkin emang sesuatu yang bisa dilihat anak kecil aja kali. Iya, Karena benar. anak kecil tuh emang sering melihat yang Yes, pernah sih dengar kayak gitu, kayak anak kecil tuh katanya masih suci, Iya. masih bisa ngeliat gitu-gitu. Ya sekarang udah buat dosa banyak. Iya, udah bukan anak kecil lagi. Udah nggak bisa ngelihat yang udah aneh-aneh lagi. takut tambah dewasa. Kayak gitu. Gita pinjam lagu ya. Oke, jadi itu tadi cerita yang kedua dari Kak Iki tentang masa kecilnya dia. Dan sekarang cerita ketiganya dan sebagai cerita penutup dari episode kali ini. Gimana Kak Iki? Cerita ketiga dari Kak Iki. Ini kejadiannya umur aku 8 apa 9 mungkin ya. Oh, masih kecil juga. Masih SD gitu. Jadi aku ada 2 rumah gitu. Rumah pertama itu rumah nenek aku dan yang kedua itu rumah papaku. Jadi kayak depan belakang gitu. Iya. Nah waktu itu aku tinggal di rumah nenek aku dan rumah nenek aku itu emang vibes-nya kayak oldie gitu loh, kayak lama gitu vibes-nya, kayak zaman-zaman bangunan-bangunan lama gitu. Iya. Dan emang agak serem gitu kan. Yang di sini kan? Yang di Denpasar. Oh yang di Denpasar. Iya. Jadi
yang di Denpasar tuh kayak, dan kumpiku kan dulu orang pintar. Jadi pas waktu ke sana dikasih tahu kalau dulu di sini tuh penunggu bukan penunggu ya. Orang sebelumnya yang tinggal di sana itu apa namanya? Ya pokoknya orang yang tinggal sebelum kakek aku. Ya di situ. Itu ada yang bunuh diri di sana. Tapi aku ngelihat gitu. Ngelihat bunuh dirinya? Bukan ngelihat, dia bisa merasakan gitu kalau di sini dulu ada yang bunuh diri gitu. Itu di rumah ininya kan? Iya di rumah nenek, di rumah nenek aku. Rumah nenek. Dan dikasih tahu harus melakukan upacara dan lain-lain gitu. Oke. Nah, cowok atau cewek? Kurang tahu itu. Kejadiannya katanya udah sekitar ratusan tahun yang lalu. Oh, udah lama banget dong. Emang ada yang pernah bunuh diri di sana, jadi kayak auranya itu masih ada di sana gitu. Dan emang vibes rumah nenek aku tuh kayak serem banget gitu loh. Kalau siang-siang pun kayak, padahal di luar rame tapi di dalam rasanya kayak sepi banget gitu. Oh iya ngerti sih. Nah jadi kayak pas aku tinggal di rumah nenek aku itu malam-malam sekitar jam 11 itu aku keadaannya lagi sakit dan cuma ada pembantuku sama nenekku tidur di kamarnya. Kalau aku tidur di kamarku. Oh oke. Nah pas tidur itu pembantuku udah tidur, aku bangun tengah malam. Buat ngapain? Bangun aja kan, biasa anak kecil kayak bangun gitu. Oke. Aku nyari Dot. Masih ngedot gak ya? Dot ini. Iya. Kayak tempat susu itu kan yang disedot-sedot itu kan. Tapi umur 8 tahun masih ngedot gak ya? Lupa aku. Tahu deh, aku sampai SD juga masih ngedot. Nah intinya pas aku bangun, itu pintu kamarku dalam keadaan kebuka. Oh. Nah pas aku ngeliat ke arah pintu, di sana ada kayak bayangan hitam gitu. Ngeliatin aku dan ngajak ngomong aku gitu. Kaiki nyaut. Aku cuma ngeliatin pembantuku tidur. Terus aku kayak, aku ngeliatin aja, dia ngajak ngomong, aku sampai sekarang nggak tahu apa yang dia omongin. Pokoknya dia ngajak ngomong terus. Dan pas diajak ngomong tuh kayak, aku nggak ngerti kan apa itu. Apa yang dia omongin tuh nggak tahu juga ya. Cuma emang dari atas sampai bawah dia kayak hitam banget semuanya. Kayak indranya kelihatan, mata, hidung, mulut. Iya matanya kelihatan, cuma kayak hitam banget semuanya. Wow. Dia ngajak ngomong aku terus, dia ngajak ngomong dan aku nggak sautin. Sampai akhirnya dia lari ke belakang lemari. Lemari di kamarnya Kak Iki? Iya di kamarku. Dia lari ke belakang lemari dan aku nggak ngerti apa kan. Aku ngeliatin pembantuku juga masih tidur. Akhirnya nenekku datang sih dan suara sama bayangannya itu langsung hilang gitu. Oke. Pas aku ceritain mungkin ada hubungannya sama yang kejadian yang tadi. Oke, iya. Berarti cowok dong kelihatannya. Lebih ke cowok, apa nggak tahu deh. Iya sih, kayak rambutnya tuh nggak kelihatan panjang gitu. Oke. Jadi kayak mungkin cowok. Dari suaranya juga berat gitu sih. Iya, mungkin cowok sih ya. Sampai sekarang aku berusaha cari tahu apa yang dia omongin juga. Aku nggak ingat. Tapi kalau misalnya lagi sendiri di rumah suka gabut juga gak sih? Kayak gabut ngingetin setan gitu. Suka kayak gitu gak sih? Mikir ke arah mistis gitu? Iya suka sih, kayak kepikiran aja ya, gitu. Kadang kita gak pengen mikirin itu, coba lewat setan gitu. Pernah juga kayak aku lagi diam mikirin sesuatu yang seram, tiba-tiba galon gelubuk-gelubuk sendiri. Oh iya, ada aja sih kayak gitu. Iya. Padahal kayaknya dilogikain ada aja tuh logikanya. Mungkin apa gitu, jadinya bunyi. Tapi rada kayak sok mistis aja, biar gitu. sok mistis aja hidupnya. Jadi kayak kok gelubuk-gelubuk sendiri? Ih pasti ada gini, gitu. Kok TV-nya pek sendiri? Apalagi kalau udah sendiri tuh bakal kayak gitu. Jadi apa ya, berspekulasi sendiri. Iya, benar. Kalau misalnya sama teman pasti teman, enggak gitu. Man, positive thinking Positive aja. thinking aja. Kalau sendiri udah negatif. Ya pasti selalu negative thinking. Benar sih. Wah, jadi itu tadi ketiga cerita dari Kak Iki yang pernah dialami dari hidupnya. Gimana nih guys, menurut kalian dari ketiga cerita tadi, kalian bisa langsung komen di bawah. Dari ketiga cerita itu, kalian paling suka cerita yang mana dan menurut kalian paling berkesan ceritanya, bisa langsung kolom komentar di bawah langsung diisi. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Iki udah mau jauh-jauh datang ke sini buat ikutan Saputra Kori Talks di episode kali ini. Thank you juga buat Kori udah ngundang aku ke sini, bagiin cerita-cerita serem aku. Yes, dan di sini aku mau ngingetin juga buat kalian semua yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, bisa langsung di-subscribe, dipencet tombol subscribe yang ada di bawah sini. Dan juga buat kalian bisa langsung subscribe channel YouTube-nya Kak Iki juga. Namanya apa Kak Iki? Ricky, RICHKYI. Ya, Ricky, atau nanti aku langsung taruh di link juga ya, link description box di bawah. Langsung dipencet aja linknya. Instagramnya juga nanti aku bakal isi di bawah. TikToknya juga langsung diisi di bawah. Punya Twitter nggak? Enggak punya. Beneran. Kak Tia tolong ini, punya Twitter nih kayaknya nih. Twitternya nggak pernah aktif. Oh, soalnya dipakai yang lain ya? Jangan diceritain dong.
rahasia pria. Oke guys, jadi itu ya dari kita untuk malam Jumat kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua udah mau nonton sampai akhir. Dan makasih juga buat Kak Iki, makasih juga buat yang lainnya udah mensukseskan. Anjay, udah kayak program pemerintah aja acara gue. Oke, itu ya dari kita. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya. Selamat malam Jumat. Bye-bye.